Jadi maksud saya seandainya sewaktu-waktu kok bosan, ya diungkapin aja gitu loh. Gimana tadi menikah dalam Kristen? Menikah dalam Kristen itu kan harusnya sekali seumur hidup kan, hanya dipisahkan oleh maut. Ya, perspektif maut itu juga terserah kalian memahaminya apa. Kalau bisa sih jangan sampai cerai gitu ya Mbak ya. ini nasihat dari yang paling muda ternyata sedalam itu. Refleksinya. Iya ya, Iya, amin. iya amin. kada sih amin, nggak boleh cerai ya, nggak Amin. boleh cerai. Kayak masa kalian udah pacaran lama-lama nikah terus nanti ujungnya cerai? Emang itu masa pacaran kalian kurang lama apa sampai kalian nggak paham satu dengan yang lain? Terus pernikahan itu menurutku sesuatu yang babak baru gitulah dalam kehidupan. Jadi nanti kalau pas Idul Fitri itu nggak lagi ditanyain kapan nikah, nggak lagi ditanyain pacarnya mana, pasangannya mana, kayak gitu. Selamat karena udah bebas dari pertanyaan-pertanyaan. Iya, tapi abis ini mesti nambah kapan punya anak. Pertanyaannya udah baru lagi. Memang mereka itu julid. Ngeselin. Oke. Apa lagi nih, Nisa? Ya gimana menurut teman-teman tentang pernikahan, dari definisi, dari tujuan, terus alasan, Mbak Zaim, dan apa mungkin tipis-tipis cerita tentang Al-Quran ngomongin apa tentang pernikahan, konsep Islam juga menjelaskan pernikahan apa. Tebal-tebal. Ya tebal-tebal. Tebel tipis ya Nisa. Jadi kalau ini secara pribadi gitu, bagiku pernikahan bukan sesuatu yang mudah gitu. Ini perkara sulit dalam hidup. Meskipun toh katanya jodoh, rezeki, dan apa istilahnya itu semuanya sudah diatur sama Tuhan gitu ya. Tapi ini nggak semudah bibir ini berkata gitu. Ketika kita mau memutuskan untuk menikah, seperti yang disampaikan Abi tadi, banyak hal yang perlu dipikirkan, perlu ditimbang gitu. Mulai dari saling mengenal pasangan, kemudian punya tujuan apa gitu. Nah, seringkali apa istilahnya, kita secara tidak langsung itu memutuskan menikah karena sudah malu dengan sanksi sosial gitu. Padahal seperti yang dikatakan Anissa tadi, karena konstruksi sosial masyarakat kita itu kalau sudah usia 25 ke atas sudah di-warning, diwanti-wanti ini itu gitu ya. Nah, jadi kalau sudah aku yang sudah umur 25 ini, sudah lewat 25 ya, terus belum menikah tuh setiap hari rasanya kayak keteror gitu, kayak keteror tiap hari. Dan yang paling sulit itu terornya malah dari orang tua gitu, dari keluarga terdekat, bukan dari tetangga-tetangga gitu. Nah, menghadapi teror yang seperti ini itu rasanya kayak perang batin ya, perang batin. Karena gimana, satu sisi bukan kita itu tidak mau menikah gitu, tapi memang banyak hal yang harus difikirkan, ke masa depan itu akan seperti apa gitu. Bukan kita nggak percaya kepada Tuhan, artinya setelah menikah saya nanti akan tetap bekerja sebagai apa, atau aktivitas saya akan stay di Jogja atau enggak gitu. Tapi memang harus dua kepala ini satu visi misi gitu. Nah, kalau belum satu visi misi, terus buat apa kita menikah gitu. Kalau di dalam tradisi Islam itu kan sudah banyak lah, saya pikir teman-teman yang muslim juga tahu, belajar dari berbagai referensi. Kalau misal menjalin relasi dengan pasangan gitu dalam konteks pernikahan itu ya muasyarah bil ma'ruf gitu ya. Tapi kemudian pemaknaan muasyarah bil ma'ruf itu yang tidak sampai gitu loh, dalam artian begini, banyak orang yang hanya tahu muasyarah bil ma'ruf itu secara konsep saja gitu, tapi kalau menurunkan dalam praktek sehari-hari itu masih sulit gitu. Apalagi misalnya saya pikir teman-teman juga tahu bagaimana ya belajar tentang gender, konstruksi sosial gitu. Masih banyak hal peran antara laki-laki dan perempuan itu masih baku di masyarakat. Nah, pasangan kita gitu sebagai laki-laki yang punya didikan yang berbeda gitu, atau kemudian ruang diskusinya itu berbeda dengan kita,
kebakuan peran itu juga kadang masih kuat gitu, masih mengental. Jadi mohon maaf nih para cowok-cowok gitu, kadang kalau kita sentuh sedikit sisi kemaskulinannya itu nanti kayak ternodai gitu loh. Wah, ini kelaki-lakianku ternodai ini. Contoh gitu. gimana, Mbak? Secara tidak langsung aja gitu, kalau di dalam Islam itu imam selalu identik dengan laki-laki, imam apapun gitu. Nah, karena imam itu selalu diidentikan dengan laki-laki, seolah-olah gitu yang boleh berkuasa di dalam rumah tangga, boleh berkuasa terhadap diri kita, atau mungkin bahasanya bertanggung jawab itu harus selalu laki-laki. Padahal kalau sudah ngomongin rumah tangga ya yang berkuasa itu 2 orang gitu loh, berkuasa, tapi mungkin bahasanya tidak berkuasa, bertanggung jawab atas yang bertanggung jawab itu 2 orang. Nah, sering kali gitu, misalnya pasangan kita nih sudah punya wawasan yang sedikit terbuka gitu, dan paham bagaimana kita gitu. Kadang yang jahat itu masyarakat gitu loh. Ketika kita sudah membentuk keluarga baru, itu kan kita punya institusi baru nih, namanya keluarga kecil atau keluarga inti. Nah, keluarga inti nanti kalau ini dari 2 orang itu tidak kokoh, nanti dia akan dengan mudah juga diserang oleh netizen ini tadi gitu. Goyah. Para sanksi sosial ini, pemberi sanksi sosial. Jadi nanti misalnya kebetulan misalnya saya menikah dengan laki-laki yang tidak mohon maaf, misalnya masih belum bekerja mapan gitu ya. Nanti orang-orang tuh pasti akan ngomong, kok hari ini katanya sudah dosen tapi suaminya masih pengangguran gitu. Nah, yang begitu-begitu itu nanti akan dijadikan bahan bullying gitu, bahan untuk menghujat saya dan pasangan gitu. Nah, secara kalau suami saya tidak kuat pendiriannya, ya pasti akan ternodai gitu kan kelaki-lakiannya itu gitu. Jadi kadang kelaki-lakiannya tidak ternodai karena kita, tapi betapa jahatnya masyarakat gitu loh memperlakukan dia gitu. Nah, misalnya lagi kita nanti akan tinggal di kota atau di desa. Kota dan desa sama aja sih, tapi bagaimana kemudian iklim masyarakat ya. Kalau di kota suami kita tidak bekerja itu tidak jadi masalah, dalam artian tetangga itu nggak serius tetangga kita di kampung lah gitu ya kira-kira. Karena kalau di kampung ada laki-laki yang tidak bekerja dari pagi sampai malam, itu cuma duduk diam di rumah gitu ya, itu nanti kan akan di stigma macam-macam, yang dia pengangguran, yang dia pemalas atau dan lain sebagainya gitu. Padahal belum tentu gitu. Misalnya karena suami saya itu orangnya memang tidak bekerja di luar rumah, otak-atik laptop aja gitu kan. Nah, nanti tiba-tiba kita punya mobil gitu, kita beli, dikira pesugihan. Nah, dikiranya tuyul gitu kan. Pelihara babi ngepet masa kini gitu. Itu akan ada aja yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau di kota itu tidak begitu kelihatan gitu, tapi kalau di kampung itu sangat jahat menurut saya. Kampung mana tuh? Ya, khususnya saya di Lamongan ya. Dan di Lamongan itu terkenalnya ya laki-laki yang bekerja di kebun, di ladang, di sawah gitu. Nah, kan tidak semua laki-laki itu akan seperti itu gitu loh. Bisa jadi suami saya itu ya sudah 1x24 jam kerjanya cuma di depan laptop gitu kan. Nah, kalau suami saya tidak bekerja di luar seperti yang dilakukan masyarakat umum, ya pasti akan di stigma aneh gitu loh. Ini kok suaminya pemalas apa segala macam gitu. Itu sih, itu dari saya. Kak Jen mungkin, dan yang lain gimana? Kak Jenny dulu. Kalau dari aku soal pernikahan, ya pastinya pernikahan itu adalah suatu hal yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup serius dan penting ya dalam hidup. Kayak memutuskan untuk menikah itu salah satu keputusan yang penting dan keputusan besar gitu nggak sih dalam hidup, karena kita emang bakal hidup serumah dengan waktu yang cukup lama gitu kan, bahkan seumur hidup. Iya, seumur hidup gitu, sampai maut memisahkan gitu kayak tadi kata Abi gitu. Jadi pasti untuk memutuskan untuk menikah itu membutuhkan proses yang cukup panjang, pertimbangan-pertimbangan yang banyak, yang serius, dan itu artinya nggak mudah sampai ke keputusan itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal kenapa harus menikah ya. Kenapa harus menikah? Mungkin alasan tiap-tiap kita bisa beda-beda. Ada yang nggak memilih menikah, ada yang menikah, ada yang memilih untuk terlibat gitu.
Nah, cuma kalau dari pengalamanku sih kayak aku juga kayak masih belum nemu sih kenapa aku harus menikah gitu. Jadi mungkin tambahan sih, menikah itu kayak pilihan gak sih harusnya ya, bukan obligation, bukan kewajiban kita untuk menikah, tapi pilihan mau menikah atau enggak gitu. Tapi yang pasti kalau jatuh cinta sama seorang terus kita memang pengen hidup dengan dia, terus juga ngerasa cocok, bisa saling mengasah untuk terus bertumbuh kayak gitu ya, why not gitu ya menikahlah gitu. Apalagi kalau misalnya di budaya kita kan ketika menikah kita butuh mengikuti beberapa persyaratan gitu loh, supaya akhirnya diterima, diakui oleh masyarakat, diakui oleh negara gitu kan, diakui oleh komunitas agama kita juga gitu. Ya itu sih, jadi kenapa menikah, yang pertama ya kamu harus jatuh cinta dulu. Banyak loh yang nikah nggak jatuh cinta, banyak ya. Repot ini. Oh itu beda lagi ya pembahasannya. Beda konteks. Ini Kita harus soal jatuh cinta dulu. menikah atas keinginan sendiri ya, pertama harus jatuh cinta dulu. Kalau nggak jatuh cinta ya gimana gitu, nanti pernikahannya pasti jadi lebih rumit lagi ya gitu. Terus jatuh cinta, terus yang kedua emang yakin bahwa seorang itu adalah seorang yang emang didatangkan Tuhan. Emang ada di langit. itu kayaknya agak rumit sih pembahasannya, tapi maksudnya bahasnya agak rumit. Tapi maksudnya kita jatuh cinta sama dia, terus kita emang sama-sama mau gitu loh untuk hidup bersama gitu. Kalau kemauan dari menikah karena kesadaran. iya, karena kesadaran berdua gitu. Terus kita tahu dengan menikah kita emang akan saling bertumbuh gitu. Terus tujuannya mungkin juga ada kaitannya soal tadi udah sedikit dibahas sama Mbak Zaim soal visi hidup, tujuan hidup. Sebenarnya tujuan hidup kita apa sih? Ya ini memang sangat, masing-masing kita pasti akan sangat beragam ya tujuan hidupnya gitu. Tapi kalau aku personal emang saat ini meyakini bahwa tujuan hidupku kan adalah gimana supaya hidupku itu bisa bersepadanan gitu loh dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab gitu. Jadi gimana supaya hidup kita itu bisa selaras dan itu berkenan di hadapan Tuhan gitu. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab gitu. Jadi itu tujuan hidupku, dan jika seseorang yang aku jatuh cinta padanya dan kami memang mau untuk menikah, itu bisa membuatku dan membuat kami sama-sama mencapai tujuan itu ya why not? Iya, why not gitu. Let's get married gitu. Jadi ya itu sih, nggak tahu ya apa itu terlalu simple. Makanya menurut aku ketika memang memutuskan untuk menikah harus benar-benar kenal dulu gitu si seseorang tersebut gitu. Values hidupnya kayak gimana, prinsip hidupnya kayak gimana, termasuk visi hidupnya juga. Kalau misalnya visi hidupnya beda kan susah ya gitu, akan ada banyak konflik gitu, dan nggak tahu jadi malah mempersulit kita, jadi penghambat gitu loh. Tapi kalau misalnya tujuan hidupnya sama kan pasti akan sangat baik gitu, bisa jadi saling support gitu sih. Jadi kasusnya gini Kak, kalau udah jatuh cinta ternyata di tengah jalan kok visi hidupnya nggak sama, gimana dong? Ketemu konflik lagi. Aku punya pengalaman itu. Jadi waktu S1 dulu sebenarnya aku dekat dengan seorang dan bener-bener udah gimana ya? Udah chemistry-nya nyambung banget. Iya gitu. Nyambung sih, awalnya nyambung, tapi pada akhirnya lama kelamaan jadi kurang nyambung gitu. Tapi maksudnya I could say I love him very much. Soalnya waktu kami berpisah, dia keluar kota, aku sampai nangis gitu. 1 minggu. Berarti kan aku cinta kan kalau kayak gitu. Ya kan? Iya. Itu salah satu Cinta, Kak. indikasi bahwa aku mencintai seorang tersebut gitu. Tetapi karena akhirnya menemukan perbedaan-perbedaan, khususnya hal yang sangat fundamental kayak soal tujuan hidup itu, ya akhirnya aku pribadi kayak mundur gitu. Dan awalnya sih aku berani ya dengan berat hati membuat keputusan
aku mau meninggalkan dia, saya tidak mengharapkan dia untuk jadi calon suamiku kayak gitu. Awalnya berat tapi lama kelamaan jadi lebih mudah dan sekarang udah biasa aja gitu. Ya, jadi cintanya masih abadi tapi cuman harus disapih gitu istilahnya. Kalau kata quote salah satu fasilitator YIPC itu ini, kita bebas mencintai tapi terbatas memiliki. Oh, ini Rudy dari Jawa Barat. Itu dari Bun Bun sebenarnya. Oh iya. Tapi dipopulerkan oleh Rudy. Ya mereka berdua lah ya. Kayaknya apa ya, sesuai sama pengalamanmu. Mana ada orang tadi aku habis pandang-pandangan kok. Iya. Kalau aku ngelihat apa itu pernikahan, kenapa harus menikah dan tujuan menikah itu belajar dari pengalaman hidup aku, dari rumah tangga keluarga aku. Kamu udah Rumah tangga keluarga aku, ibu dan Oke. bapakku gitu loh. Nggak salah ya kata-katanya. iya Segar ya. Bagi aku, gimana aku melihat pernikahan itu akan mempengaruhi segalanya gitu loh. Mempengaruhi siapa yang akan aku pilih, mempengaruhi gimana cara aku melewati rumah tangga ke depan, dan bla bla blanya. Nah, karena besar dengan doktrin-doktrin yang nikah adalah separuh agama, aku berpikir bahwa nikah itu adalah ibadah. Dan aku tumbuh kan dari lingkungan yang kompetitif banget. Ketika tetanggaku anaknya ranking 1, ibu aku memacu banget gitu loh, kamu harus bisa lebih dari dia. Dalam konteks pernikahan aku mengalami itu juga. Ketika aku merantau jauh dari rumah, aku masih dikontrol ibuku gitu loh. Ketika teman-teman aku udah nikah, sering ditanyain, teman-teman SD, SMP, SMA mu tuh udah nikah, bahkan udah punya 1-2 anak, kamu kapan? Karena jauh dari orang tua, terus membaca beberapa buku, bertemu dengan orang-orang, mengalami diskusi dan dapat pengalaman, akhirnya aku jadi bernegosiasi gitu dengan ibuku tentang gimana aku melihat nikah. Nikah itu bukan ajang perlombaan gitu loh. Kalau teman udah nikah, udah punya 1-2 anak, bukan berarti aku juga harus seperti dia. Standarnya nggak sama kan, karena udah 2 orang yang berbeda. Ditambah, dulu ketika kuliah di Medan, dalam lingkup ini, aku belajar dengan teman-teman yang semangat banget hijrah. Hijrah nggak hanya dari segi penampilan, pemikiran, dan lain-lain. Jadi banyak doktrin-doktrin di kajian-kajian hijrah itu yang membahas tentang pernikahan. Daripada pacaran, lebih baik menikah. Tapi Ya. kalau cerai? Itu nggak dibahas di sini, Bi. Nanti ada sisi khusus. merujuk ke poligami kalau Iya. Nah, maaf ya guys. Nah, aku dulu juga pernah di posisi kayak, oh iya ya, kalau misalkan menikah berarti melangsungkan ibadahnya semakin cepat, dapat pahalanya semakin cepat kan. Ditambah kan dalam Al-Quran ada beberapa firman yang berkata kalau misalkan kamu nggak mampu, Tuhan yang memampukan. Kalau kamu menikah akan dapat kemudahan-kemudahan dari Tuhan kan. Jadi kamu harus bertaaruf untuk menikah, bukan pacaran gitu-gitu. Jadi sepanjang usia dari mungkin SMP sampai usia 2-3 aku nggak pernah pacaran sama sekali, karena bukan karena takut pacaran haram, bukan juga sih, tapi punya hal lain. Terus bagi aku, kenapa harus menikah? Karena aku ingin menggunakan pernikahan itu sebagai metode untuk beribadah juga. Walaupun menikah itu bagi aku juga pilihan, karena dalam cerita-cerita Islam ada kok tokoh-tokoh yang nggak menikah ya, kayak Sufi Rabiatul Adawiyah tidak menikah, dan
menikah itu bukan satu-satunya jalan untuk menyembah Allah. Banyak jalan lah, dan nikah salah satunya. Kalau aku mau ngambil nikah ya silakan. Terus kalau ada orang lain nggak mau beribadah dengan menikah juga itu nggak dosa kan, nggak menghalangi untuk masuk surga kalau emang surga tujuannya kan. Tentang menikah, pertimbangan yang besar banget, karena kalau menikah beribadah bareng nih, terus serumah bareng, nggak hanya berdua kan, tapi sama keluarga besar juga, walaupun nanti nggak langsung tinggal sama keluarga besar. Dan orang yang akan aku nikahi juga sama, aku harus sevisi sama orang itu, karena akan susah banget kalau misalkan dua kapal punya tujuan yang beda, nanti kapal harus belok kemana kan. Satu kapal. Bahtera rumah tangga. Aku tadi bilang apa? Dua. Oh iya, berarti masih konsentrasi. Ya gitu. Terus aku juga gini, ada yang menarik sih dari kalau orang-orang pada umumnya kan berpikir nikah itu harus seiman gitu. Aku pikir ya itu benar, tapi ketika ada orang yang jatuh cinta kepada teman yang berbeda agama, itu juga nggak salah sih, karena cinta itu kan dianugerahi oleh Allah langsung. Saat ini aku berpikir kalau misalkan menikah beda agama itu adalah salah satu refleksi dari menghargai keberagaman yang titik puncak dari menghargai keberagaman. Itulah. Aku pernah baca itu dari salah satu kutipan Cak Nun kalau nggak salah gitu. Nah, tentang beribadah dengan berbeda iman juga, aku pikir kayak yang aku mengimani Tuhan itu satu kan, walaupun temanku nanti punya cara yang berbeda dalam beribadah dan aku punya cara yang berbeda, ya aku pikir kita sama-sama menghadap Tuhan, cuman dengan cara yang beda aja. Nah itu pernikahan. Kenapa harus nikah? Ya untuk beribadah itu. Dan nikah itu juga, aku pernah nonton salah satu tayangan reality show, ada mbak-mbak yang dia punya sebuah kayak yayasan gitu, dan di yayasan itu dia kerja bareng sama suaminya, dan itu aku terinspirasi banget karena di tempat aku lahir teman-teman beberapa itu masih melihat pernikahan sebagai sebuah langkah untuk sebuah langkah dalam hidup gitu loh. Jadi kayak anak-anak, remaja, dewasa, nikah, tua gitu, kayak siklus kehidupan gitu kan. Terus siklus juga kayak kurang tepat deh. Apa? Step kehidupan. Terus siklus berputar. Iya memang berputar. Tapi kan kamu nggak akan jadi anak lagi. Iya kalau reinkarnasi itu nggak ada. Different topik. Jadi aku ngelihat bahwa nikah itu nggak cuman untuk memenuhi hasrat seksual doang kan, nggak cuman memenuhi hasrat seksual doang, tapi untuk beribadah bareng. Ya itu sih kalau dari aku. Abigail gimana? Pernikahan itu kan sebuah pilihan. Orang bener sih kata kalian tadi, nggak harus menikah, itu pilihan tiap orang. Kalau kamu memilih untuk tidak menikah pun itu juga sah-sah aja gitu, hidupmu. Terus kenapa harus menikah? Ya itu, kalau pernikahan itu pilihanmu, dan kayak kata Kak Nisa tadi, pernikahan itu kamu anggap sebagai ibadah, berarti kan kamu harus serius dengan pernikahanmu. Pernikahanmu itu kan nggak boleh sebagai sesuatu yang main-main. Jangan cuman karena kamu takut zina terus kamu nikah, tapi hidupmu itu tuh jangan sampai zina. Kalaupun kamu menikah juga karena kamu mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Gila Bu Pendeta. Kalau kamu menikah hanya untuk menghindari zina, berarti kan itu adalah pemahaman yang kamu berzina dalam pernikahanmu juga. Seks. Legalisasi. Itu jangan-jangan kalau nggak ada kata-kata menghindari
zina dengan pernikahan, kamu akan tidak menikah dan kamu akan berzina terus. Ya belum tentu juga gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang akan membatasimu dari zina kan, bukan sesuatu yang akan membuatmu menundukkan pandangan. Gila bahasanya Siapa Islami ya? banget. Enggak, aku Seorang ngutip itu pendeta dari yang siapa sangat gitu. Islami. Lupa. Terus tujuan pernikahan ya, kalau tujuan pernikahan itu tiap orang kan beda. Kalau misalnya beribadah ya itu akan menyempurnakan peribadahanmu, karena di situ kamu nggak cuma sendiri, ada satu orang yang seharusnya dia bisa mendukung peribadahanmu dan kalian bisa sama-sama saling mendukung peribadahannya. Tujuan menikah itu kan ya kamu sendiri yang menentukan. Tujuan menikah itu pasti bukan sesuatu yang selama pacaran terus kamu menemukan tujuan menikah. Enggak, pasti itu kan udah kamu pikirin dari jauh-jauh, dari awal kayak gitu sih. Jadi ya kamu sendiri yang ngerti tujuan pernikahan, kamu sendiri yang akan menjalani tujuan itu. Apakah kamu masih setia sama tujuan itu? Kalau tujuanmu nikah supaya menghindari zina, kok kayaknya itu bukan tujuan. Iya, Gitu sih. Jadi sebenarnya seru ya kalau misalnya kita hidup bareng dengan satu orang yang memang setiap hari bakal bareng kita sampai seumur hidup, pasti bakal lebih seru sih ya menjalani kehidupan ini. Seru buat bete juga sih Kak. Bosan nggak sih ketemu orang itu? Tapi apa kalau misalkan emang dilandasi cinta, kayaknya Cinta itu bisa hilang kayak yang bosen, yang senang itu bakalan berjalan sebagaimana mestinya, kayak Dinamis. karena kan rasa bosan, rasa senang itu kan emang Sepaket. ada kan. Kalau kalau memang cinta, semua itu akan terkelola dengan sendirinya. Kayak Ini aku jadi inget quote dari seorang penulis namanya Yancey. Yancey, terus dia bilang kayak gini, awalnya dia berpikir ketika dia menikah mereka itu membutuhkan cinta untuk sampai ke keputusan itu. Nah, tapi setelah 30 tahun dia hidup dalam pernikahannya, dia menyadari bahwa sebenarnya pernikahan itu atau yang akhirnya melahirkan sebuah keluarga itu membuatnya jadi semakin mengerti apa itu cinta. Jadi definisi cintanya itu jadi kayak mengalami pertumbuhan gitu loh, jadi mengalami perkembangan, jadi kayak semakin dalam gitu. Cinta yang awalnya menjadi dasar mereka untuk menikah itu bisa jadi akhirnya bertumbuh gitu. Setelah beberapa sekian tahun menjalani hidup bareng gitu. walaupun juga ada kasus yang kayak bosan tadi ya, banyak kok dalam pernikahan orang yang bosan walaupun ada kasus, yaitu mungkin tergantung dengan gimana menjalaninya ya. Iya, tergantung sama tujuan dan dasarnya iya. sih alasan menikahnya. Ya benar-benar. Ya kalau kembali kepada dasar dan tujuan menikah itu, kita nggak bisa memungkiri kalau matanya orang ini stereo ya. Sudah ada satu tuh masih aja lirik yang lain gitu loh. Karena meskipun mau mata cewek atau mata cowok sama aja sebenarnya, kita dikasih otot yang banyak gitu ya, itu stereo banget. Jadi kalau ada daun-daun muda itu kayaknya masih menggoda gitu ya. Iya, karena nggak cukup satu. Dan aku pikir apa ya istilahnya, semakin kita mau naik level gitu dalam berrelasi dengan pasangan itu akan ada aja cobaannya gitu. Saya tidak tahu teman-teman yang ini pacaran sudah berapa lama gitu ya, tapi orang pacaran itu juga kan kayak gitu, seakan-akan kita akan apa ya namanya, goalnya kita itu menikah dan untuk perjalanan ke selanjutnya gitu loh. Tapi ada aja, hanya kan putus. Kita sering saksikan pasangan-pasangan yang sudah dekat banget gitu, tiba-tiba putus, 10 tahun pacaran putus gitu. Jadi apa istilahnya, kalau orang sederhananya orang tua kita bilang ya itu belum jodoh gitu ya, biar secara psikologi itu kita adem ayem gitu. Tapi kan kita ini bukan orang bodoh gitu, kita bisa berpikir dan mengevaluasi toh sebenarnya apa sih yang menjadi kegagalan dari relasi kami gitu. Yang entah itu salah satunya karena matanya stereo, kemudian tergoda dengan yang lain dan tidak memberanikan diri untuk jujur dan lain sebagainya. Itu yang kemudian akan menghambat relasi antara dua anak manusia ini gitu, dalam konteks pacaran maupun dalam konteks pernikahan gitu. Karena tidak dipungkiri banyak juga orang-orang yang sudah berumah tangga bahkan 30-50 tahun itu
masih aja tergoda dengan yang lain gitu loh. Tergoda dengan yang lain yang kadang kalau dipikirkan oleh orang-orang waras gitu ya, apa sih yang mau dicari lagi gitu. Anak sudah dapat, istri cantik dapat ya, harta punya semuanya, tapi kok ya pengen masih nambah lagi daun muda gitu. Kalau nyanyi-nyanyi di TikTok itu kan mama muda itu, aduh itu menyinggung, tapi kok ya gimana, dibuat guyonan oleh teman-teman muda masa kini. Gitu. Makanya kalau menurutku juga ini sih, pernikahan itu maksud aku mencintai itu adalah sebuah keputusan. Ini hasil dari refleksiku pribadi ya, mungkin bisa beda-beda. Soalnya ada juga aku ketemu teman yang dia itu menganggap bahwa cinta itu anugerah gitu, pemberian dari Tuhan. Kalau dari aku sih menganggap Tuhan memang kan pengen kita mengasihi siapapun, ya kan, mengasihi siapapun karena kita mengasihi Tuhan, ya kan. Nah tapi ketika kita memutuskan untuk mencintai satu orang dengan jenis cinta yang berbeda, yang lebih spesial, itu sebuah keputusan sih gitu. Maksudnya gini, keputusan untuk berkomitmen mencintainya kayak gitu dan bertumbuh bersama gitu. Jadi komitmen itu penting banget gitu, karena kalau misalnya akhirnya kita cuma mengandalkan narasi bahwa cinta itu adalah anugerah dari Tuhan, seolah kita bisa melegitimasi perubahan perasaan kita atas nama Tuhan juga. Iya. Cool gitu. Ya kan? Jadi kayak, aku nggak tahu, kemarin aku emang cinta sama dia, emang itu tulus gitu, tapi kenapa hari ini perasaanku bisa berubah gitu. Mungkin karena memang dia bukan jodohku, aku memang sudah saatnya mencintai yang lain kayak gitu. Oke, I disagree dengan yang jenis kayak gitu. Jadi emang harus ada komitmen sih. Nah, repotnya orang kan kemudian tidak sama dengan pikirannya Kak Jen gitu loh. Iya. Ya, ketika rasa itu sudah tiba-tiba tidak ada gitu ya, sudah hambar gitu, orang itu kemudian punya kok pemikiran yang saya bisa jatuh cinta itu karena saya tidak bisa berencana jatuh cinta saya untuk siapa gitu. Rasa itu tiba-tiba dan yang bisa direncanakan hanya saya berencana menikah dengan siapa, tapi cinta nggak bisa direncanain gitu. Kadang ya mohon maaf, kadang teman-teman yang banyak yang bersembunyi atas nama Tuhan gitu loh. Nah, ini kan cinta yang tidak bisa direncanakan gitu. Sehingga ketika dia sudah hambar, merasa tidak serak lagi dengan pasangannya itu ya, dia kemudian aku hari ini udah cinta sama yang lain deh gitu. Dan istilahnya itu komitmennya itu bukan, ya mohon maaf sih gitu, teman-teman yang memang kadang pacaran tapi belum komitmen untuk menikah, itu kan seringkali kemudian begitu. Di tengah jalan itu masih buka opsi gitu loh istilahnya. Ya oke sih gitu, kita jalanin aja dulu gitu. Jalanin aja dulu, ini kan salah satu pihak sudah sangat yakin untuk sampai pada pernikahan, yang satu pihak masih coba-coba nih gitu. Repotnya tuh di situ gitu. Nah, beberapa kasus anak-anak muda hari ini mengeluhkan hal yang demikian gitu. Nah, saya tidak menuduh teman-teman baik yang laki-laki maupun perempuan kalau kalian itu punya rasa cinta gitu seperti yang dirasakan Kak Jen tadi. Kalian sudah memutuskan untuk mencintai seseorang, ya kalian bertanggung jawab gitu atas rasa itu. Tidak harus bertanggung jawab atas istilahnya sampai pada pernikahan, tapi tanggung jawablah dengan rasa cinta itu. Jadi maksud saya, seandainya sewaktu-waktu kok bosan, ya diungkapin aja gitu loh. Kamu pernah mengungkapkan suka, sekarang kalau nggak suka diungkapin aja gitu, dengan cara yang baik. Aku pikir orang yang putus dengan cara yang baik itu lebih terhormat gitu ya. Artinya menghormati pasangan juga gitu, dan pasangan yang ditinggalkan itu meskipun sakit atau sedih gitu ya, karena nggak bisa lanjut dengan orang yang disukainya, tetap bisa nerima gitu.